سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian tauhid kita, yaitu asma wa sifat. Masih dalam pembicaraan tentang nama Allah yang maha agung, yaitu Allah. Kemarin kita sudah pelajari apa makna Allah dan kenapa Allah dinamakan Allah. Allah dinamakan Allah karena Dia satu-satunya yang memiliki sifat ketuhanan. Tuhan itu harus mampu mencipta dan Tuhan itu harus memiliki sifat-sifat yang maha sempurna. Ya. Nah, jadi sifat Allah maha sempurna. Nanti kita akan pelajari nama dan sifat Allah 99. Bagaimana yang 99 itu sungguh sangat sempurna. Pelajaran kita berikutnya, sering kita lihat Allah itu, apalagi kita pakai di dalam doa, dia menjadi Allahumma. Iya kan? Kalau kita berdoa, kita tidak katakan ya Allah. Iya kan? Tapi kita katakan Allahumma. Di belakang Allah itu ada mim. Di belakang Allah itu ada mim. Apa makna mim yang ada di belakang nama Allah? Yaitu Allahumma. Maknanya yang pertama, dia adalah ganti daripada ya. Kalau ya artinya wahai, ya kan? Maka kalau arti Allahumma, ya Allah, kan itu maknanya, wahai Allah. Nah, maka dari itu kenapa ada mim di belakang Allah kalau dia dipakai dalam berdoa? Karena mim itu adalah kata ganti ya. Maka Allahumma artinya ya Allah. Tapi nggak mungkin kan kita katakan, nggak bisa dari segi bahasa ya Allahumma, nggak bisa kan? Maka mim yang ada di dalam atau di akhir daripada kalimat Allah itu adalah ganti ya harfun nida. Yang kedua, kenapa mim yang ada di akhir atau di belakang nama Allah itu adalah karena menunjukkan banyak, menunjukkan jamak. Kalau laki-laki itu banyak, maka dalam bahasa Arab itu di belakangnya adalah mim. Kalau umpamanya gaib itu adalah hum, ya kan? Kalau mukhatab berhadapan adalah kum, ya kan? Kum. Ibu, kalau bahasa Arab ibu apa? Ummun. Kenapa mim? Karena semua manusia keluar dari ibu. Semua manusia keluar dari ibu. Maka bahasa Arab ibu adalah ummun. Kenapa? Karena mim itu adalah menunjukkan banyak, mudzakkar. Nah, apa yang dimaksud di sini banyak? Karena semua nama Allah
Yang 99 itu adalah hakikatnya kembali kepada Allah, disandarkan kepada Allah. Contoh, Allah itu Maha Rahman, ya kan? Allah itu Maha Razzaq, Allah itu Maha Qawi, Allah itu adalah Maha Aziz. Nah, jadi semua nama daripada Allah yang 99 itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari itu kalau kita berdoa dengan doa Allahumma, kalau kita berdoa dengan doa Allahumma, itu hakikatnya kita telah berdoa dengan memakai seluruh nama dan sifat Allah. Maka dari itu doa yang paling afdal adalah doa yang memakai Allahumma. Secara garis besar di dalam Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan Nabi itu dimulai dengan Allahumma. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, Qulillahumma Malikal mulk tu'til mulka man tasha. Katakan Allahumma. Katakan Allahumma. Nah, jadi kalau kita berdoa dengan Allahumma, maka hakikatnya kita telah berdoa melalui seluruh nama dan sifat. Kenapa seperti itu? Karena apapun yang kita doakan, itu pasti di situ ada nama dan sifat Allah. Walaupun kita tidak sebut, ya Allah tolong sembuhkan saya, ada nggak di situ nama dan sifat Allah? Apa? Ada Asy-Syafi. Ya Allah saya ingin kekuasaan, ada nggak di situ nama Allah? Ada. Al-Malik. Ya Allah saya ingin harta kekayaan, ada nggak di situ nama Allah? Ada. Al-Ghani. Semua apa yang diminta manusia di situ pasti ada nama dan sifat Allah. Seandainya kita paham, maka berdoalah melalui nama dan sifat Allah, kata Allah. Ya, begitu juga sebaliknya. Semua nikmat yang Allah berikan pada kita, semua nikmat yang Allah berikan pada kita, itu seandainya kita paham, di dalam nikmat itu pasti ada nama dan sifat Allah. Seandainya kita paham. Umpamanya tadinya kita sakit, lalu sehat, itu nikmat enggak? Apa di situ yang ada nama Allah? Adalah Asy-Syafi. Tadinya kita umpamanya biasa, lalu Allah berikan kepada kita kekuasaan, ada nggak di situ nama Allah? Ada. Tadinya kita miskin, lalu Allah berikan kekayaan, ada nggak di situ nama Allah? Ada. Nah, kenapa? Karena setiap nikmat yang Allah berikan pada kita itu sebenarnya adalah cara Allah memperkenalkan dirinya pada kita. Cuman kita tidak paham, kita tidak mengerti. Kalau seandainya kita mengerti, maka kita akan baik. Nah, maka dari itu Nabi SAW katakan, apa kata Nabi? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang Allah kehendaki akan baik hidupnya, baik hidupnya di dunia ini, baik hidupnya kelak di akhirat. Kalau Allah menghendaki seseorang seperti itu, apa yang Allah akan berikan pada orang itu? Allah akan berikan pada orang itu kepahaman tentang agama. Allah akan jadikan orang itu sangat mencintai ilmu. Dalam riwayat lain ada 3 riwayat. Nabi katakan pertama, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin, Ini satu riwayat. Riwayat yang lain, idza aradallahu bi'abdin khaira yufaqihu fiddin, sama artinya.
Dalam riwayat yang lain, may idza aradallahu li ahli baitin khaira yufaqihu fid din. Apabila Allah menghendaki rumah tangga itu menjadi baik, maka Allah jadikan rumah tangga itu orang yang senang dengan ilmu agama. Nah, kenapa? Ada apa dengan ilmu agama? Kok ini adalah tanda kebaikan? Yang pertama, kalau kita memiliki ilmu agama, dengan ilmu agama ini kita semakin kenal dengan Allah. Memang kalau kita semakin kenal dengan Allah, bagaimana? Semakin kenal seseorang dengan Allah, maka akan pasti semakin bahagia dia. Kenapa tidak bahagia? Karena tidak satu titik pun, tidak satu gerak pun, tidak satu kedipan mata pun yang terjadi pada diri kita itu pasti adalah karena kehendak Allah. Ya kan? Ada enggak yang terjadi pada diri kita ini kecuali itu adalah karena kehendak Allah? Enggak. Semua itu kehendak Allah. Semua apa yang terjadi, tidak satu titik pun. Semua apa yang terjadi dalam hidup kita itu adalah kehendak Allah. Nah, kalau itu adalah kehendak Allah, maka perhatikan, orang yang kenal dengan Allah, maka dia akan pasti bahagia. Kenapa? Karena dia mengerti kehendak Allah semua yang ada pada dirinya. Nah, maka lihat ketika ada orang kalau hidupnya mengalami kesulitan, dia tidak bahagia. Dia merasa tersiksa. Kenapa seperti itu? Karena dia tidak kenal Allah. Dia tidak kenal Allah. Dia katakan Allah nggak baik sama saya, Allah jahat sama saya. Kenapa Allah bikin saya sakit? Nah, maka perhatikan, ketika kita merasa bahwa Allah baik, maka hidup kita baik. Ketika kita merasa bahwa Allah baik, maka kita bahagia. Ya kan? Tapi kalau kita merasa bahwa Allah tidak baik pada kita, lagi tidak baik pada kita, maka pada saat itu juga kebahagiaan kita terambil. Kenapa Allah bikin saya sakit? Kan gitu. Allah jahat banget sama saya. Allah tidak adil. Sering nggak begitu? Sering. Ketika kita merasa bahwa ada perbuatan Allah yang tidak baik pada diri kita, maka di saat itulah kita akan mengalami hal yang tidak baik. Di saat itulah kebahagiaan itu akan terambil. Nah, maka dari itu intisari daripada tauhid yang benar, kalau memang benar orang itu adalah orang yang kenal dengan Allah, kalaupun dia mendapatkan hal yang tidak ia sukai, ini tidak membuat dia tersiksa. Kenapa? Karena dia kenal Allah, sehingga dia selalu husnuzon pada Allah. Maka intisari daripada iman yang benar terhadap Allah adalah husnuzon pada Allah. Adalah husnuzon pada Allah. Emang kalau Allah berikan kita musibah itu enggak baik? Kira-kira baik enggak kalau Allah berikan kita musibah? Baik. Nabi katakan, idza aradallahu bi'abdin khaira yusibhu. Apabila Allah menghendaki seseorang akan baik, yusibhu, Allah akan berikan kepada dia musibah. Allah akan berikan kepada dia ujian. Jadi ada beberapa tanda kebaikan itu yang Nabi katakan secara khusus. Yang pertama kata Nabi, idza aradallahu bi'abdin khaira yufaqihu fid din. Apabila Allah menghendaki seseorang akan baik, Allah jadikan ia senang ilmu agama. Satu. Yang kedua, idza aradallahu bi'abdin khaira ista'malahu. Apabila Allah menghendaki seseorang akan baik, kata Nabi, Allah jadikan orang itu mampu beribadah. Yang ketiga, idza aradallahu bi'abdin khaira yusibhu.
Apabila Allah menghendaki seseorang baik, Allah berikan ia musibah. Yang keempat, apabila Allah menghendaki seseorang akan baik, maka Allah akan berikan kepada dia hati yang pemurah. Hatinya pemurah, wajahnya gampang tersenyum. Yakin gak pian kalau antara lain upaya pertama untuk menyelesaikan masalah tersenyum? Yakin gak? Kalau berantem sama bini, selama belum ada yang senyum satu, masalah gak selesai. Yakin gak? Itu luar biasanya ajaran agama kita itu. Nah, maka Nabi panggil seorang sahabat, kamu ke sini. Ada dua hal yang Allah sangat cinta kepadamu. Ada dua sifat di dalam dirimu yang sangat Allah cintai. Yang pertama, kata Rasul, engkau orang yang tidak suka buru-buru. Al-ajalatu minasyaitan. Itu satu. Yang kedua, hatimu pemurah dan engkau gampang tersenyum. Enak gak sih kalau lihat teman senyum? Saya malpian akrab, papasan di jalan, dia nggak senyum padahal dia lihat saya, itu nanti malam saya nggak bisa tidur tuh, ya kan? Nah, maka dari itu Nabi katakan, la tahqiranna syai'an minal ma'ruf walau an talqa akhaka biwajhin talq. Ya. Nah, jangan engkau meremehkan kebaikan yang sekecil apapun walaupun hanya tersenyum bertemu dengan teman. Jadi senyum itu bukan hal yang remeh. Orang yang kalau Allah berikan kepada dia sifat yang suka senyum, ini akan menjadi baik orang ini. Dia akan disenangi orang. Kenapa? Karena dia selalu tersenyum. Dan semua masalah akan terurai kalau kita terus tersenyum. Cuman ada orang yang Allah kasih wajah yang gampang senyumnya, ada wajah yang cemberut mulu. Ini kira-kira kalau senyum abdolan mana nih? Sama-sama abdol. Yang cemberut untuk memaksa diri tersenyum juga berat, ya kan perjuangannya. Ya tapi ingat tuh, ini konsep hidup supaya hidup itu lebih bermakna. Supaya hidup itu lebih bermakna, hidup ini lebih fresh, lebih bahagia. Paksa diri tersenyum, cuma jangan senyum sendiri. Senyum apabila bertemu sama teman. Itu tadi yang saya bilang. Contoh kecilnya, kita berantem dengan pasangan hidup kita, masalah akan selesai dengan senyum. Maka dari itu selama kita belum memaafkan dia, itu kita nggak bisa senyum, kan? Nggak bisa senyum. Nah ini luar biasa. Nah maka dari itu Rasul katakan pada orang itu, yang kedua, ada dua sifatmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang kepadamu. Engkau tidak buru-buru dalam setiap masalah. Yang kedua, hatimu pemurah dan engkau gampang tersenyum. Nabi itu senyum terus. Maka Adi bin Hatim mengatakan, sejak aku kenal Nabi sampai beliau wafat, tidak pernah kalau ketemu sama saya kecuali dia dalam keadaan senyum. Aisyah bilang, apa kata Aisyah? Nabi kalau masuk ke rumah istrinya, pertama dia bersiwak, lalu kemudian dia salam, lalu yang ketiga dia tersenyum. Sahabat pun bilang begitu dalam hadis Anas. Kami kalau udah selesai salat di masjid, kami berkumpul berkelompok-kelompok, bercerita tentang masa jahiliyah dulu. Lalu Nabi akan pulang, kalau dia mau pulang, dia assalamualaikum pada satu kelompok, lalu Nabi tersenyum. Assalamualaikum, lalu Nabi tersenyum. Jadi senyum ini bukan persoalan yang remeh. Ternyata ini adalah merupakan satu tanda kebaikan yang Allah berikan pada kita. Nah, hadapi semua masalah dengan dengan tersenyum. Jangan cemberut, jangan. Kalau cemberut maka masalah akan semakin kusut. Nah, ini tanda-tanda kebaikan. Allah berikan ilmu, Allah berikan kemampuan beribadah, Allah berikan musibah, dan Allah berikan hati yang pemurah. Hati yang pemurah. Ada sahabat, dia lihat Rasulullah mencium cucu Rasulullah.
Apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, saya punya anak 10. Belum pernah saya cium satu pun itu. Luar biasa enggak? Ini kan hati yang sedikit kasih sayang. Apa kata Rasulullah? Malla yarham la yurham. Orang yang sedikit kasih sayang maka dia akan sedikit mendapatkan kasih sayang. Maka Nabi katakan, irham man fil ardi yarhamka man fis sama. Sayangi apa yang ada di bumi, maka engkau pasti disayangi apa yang ada di langit. Nah, jadi hati-hati, tanda-tanda kerasnya hati itu adalah pertanda tidak baik. Maka neraka itu mengatakan ketika ia berdebat dengan surga, kata neraka itu, fiya kulla jabbarin anid. Yang akan menjadi pendudukku itu adalah orang yang keras hatinya, sedikit kasih sayang. Ya, kita lanjut. Kenapa kalau orang itu orang yang dicintai Allah, lalu Allah akan berikan kepada dia kecintaan terhadap ilmu? Ini adalah tanda-tanda orang yang akan masuk surga. Coba perhatikan, banyak gak orang di dunia ini yang kita lihat gelarnya panjang, ya gak? Profesor, doktor, lalu di akhir ada lagi bertele-tele. Tapi dalam masalah agama, anak TK lebih pintar dari dia. Ada gak? Buktinya disuruh baca Al-Quran gak bisa, anak TK masih bisa baca Iqra. Tapi dalam masalah ilmu dunia, gelarnya panjang. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Dunia hanya puluhan tahun. Lalu akhirat yang tidak ada akhir, pengetahuan dia tentang akhirat itu sangat dikit. Pengetahuan dia terhadap akhirat itu sangat sedikit. Kita tidak boleh begitu. Kita tahu bahwa nanti di akhirat ada 5 hal yang akan Allah minta pertanggungjawaban. Pertama, Allah minta pertanggungjawaban di akhirat itu adalah tentang salat. Yang kedua yang Allah minta pertanggungjawaban itu adalah tentang usia yang Allah berikan. Yang ketiga adalah pertanggungjawaban tentang anggota tubuh. Dimanfaatkan untuk apa? Dan yang terakhir, pertanggungjawaban tentang rizki dapat dari mana dan dikemanakan. Nah, ini hati-hati. Nah, jangan sampai usia kita ini terpakai untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, seperti yang tadi saya katakan, banyak orang menghabiskan usianya untuk mencari ilmu dunia, tapi ilmu agama dia tidak cari. Nah, bagaimana mungkin seseorang akan kenal dengan Tuhannya kalau dia tidak mempelajari agama? Tidak mungkin. Kalau ia tidak kenal dengan Tuhannya, maka sulit bagi dia untuk mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena tidak satu titik pun dalam kehidupannya kecuali itu atas kehendak Allah. Maka orang yang kenal dengan Allah, dia adalah orang yang paling bahagia. Seterusnya, kenapa harus menuntut ilmu? Kenapa Nabi katakan tadi, kalau kita itu orang yang dikehendaki Allah akan baik dunia akhirat, karena dengan ilmu kita tidak salah pilih. Kenapa? Karena dengan ilmu kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya kan? Mana yang benar, mana yang salah. Karena semua kehidupan ini adalah ketentuan Allah. Nah, orang yang salah pilih pasti berbahaya. Siapa yang contoh pertama sekali salah pilih? Iblis. Salah pilih, nggak tahu yang benar. Ketika Allah katakan usjud li Adam,
Fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafir. Dia tidak sujud. Kenapa? Karena nggak tahu kebenaran. Kenapa? Karena menurut dia tidak boleh sujud kepada selain Allah, satu. Yang kedua, dia merasa bahwa dia lebih baik dari Adam. Ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. Dia engkau ciptakan dari tanah, aku ciptakan dari api. Nah, siapa yang ngomong sama iblis bahwa api lebih baik dari tanah? Siapa yang ngomong bahwa api lebih baik dari tanah? Nah, tapi ini logika dia ini. Tidak paham kebenaran. Padahal kalau Allah sudah perintahkan, maka itu pasti kebaikan. Pasti kebaikan. Nah, maka dari itu, perhatikan. Orang yang memahami agama ini dengan baik, maka pilihan-pilihannya dalam kehidupan ini akan selalu benar. Kalau salah pilih, repot. Iya enggak? Salah pilih tempat, repot. Salah pilih teman, repot. Salah pilih pasangan hidup, repot. Salah pilih ini itu, semua yang salah pilih itu akan mendatangkan bahaya. Nah, maka dari itu siapa yang akan selalu benar pilihannya karena dia mengerti mana yang baik, mana yang buruk, adalah orang yang paham ilmu agama. Adalah orang yang paham ilmu agama. Nah, maka dari itu orang yang diberikan Allah kemampuan untuk mempelajari ilmu agama, maka dia selalu memilih yang baik. Dia tahu mana yang benar, mana yang salah, karena dia tahu Al-Quran dan Sunnah. Karena ukuran kebenaran ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Dia pasti baik kalau dia tahu Al-Quran dan Sunnah. Apa yang membuat kita masuk ke dalam surga? Apakah orang tua kita pasti bawa kita ke surga? Tidak. Apakah harta kita bawa kita pasti ke surga? Tidak. Yang pasti bawa kita ke surga apa? Al-Quran dan hadis. Kalau dipelajari Al-Quran dan hadis lalu diamalkan, itu pasti membawa kita kepada surga. Gimana mau ngomong saya pengen masuk surga tapi baca Quran aja nggak bisa? Banyak orang begitu. Apalagi mengetahui tentang ilmu Al-Quran, mengetahui tentang hadis-hadis Nabi. Bagaimana? Maka dari itu, lihat, setiap apapun dalam kehidupan ini yang kita salah pilih, maka itu pasti menjadi masalah. Itu pasti menjadi masalah. Salah pilih dalam pekerjaan, muncul masalah. Salah pilih dalam memilih teman, muncul masalah. Setiap yang salah pilih, maka itu pasti memunculkan masalah. Tidak ada yang menjadi jawaban. Tidak ada yang menjadi jawaban ketika kita punya masalah dalam kehidupan itu karena telah terjadi salah pilih. Paham ya? Itu karena terjadi salah pilih. Karena kita katakan ini benar, ternyata tidak benar. Maka dari itu Allah katakan udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kalian ke dalam agama Islam itu dengan secara keseluruhan. Lakukan seluruh kehidupanmu sesuai dengan ajaran Islam. Nah, maka dari itu kan di dalam Al-Quran Allah katakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjihad, yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka sungguh kami akan mudahkan ia menempuh jalan kami, atau maka dia pasti akan kami berikan hidayah. Siapa yang akan diberikan hidayah? Orang yang bersungguh-sungguh mendapatkan hidayah itu. Nah, maka mujahadah itu ada 5. Bersungguh-sungguh itu ada 5. Bersungguh-sungguh, mujahadah yang pertama adalah bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Yang kedua, bersungguh-sungguh mengamalkan ilmu itu. Beribadah maksudnya. Yang ketiga, bersungguh-sungguh mendakwahkan ilmu itu. Kenapa harus didakwahkan ilmu itu? Karena kalau kita tidak berdakwah,
pahala kita sedikit. Ya kan? Maka kita harus mendakwahkan ilmu, harus mengajak orang kepada ilmu itu. Siapa yang paling utama pertama sekali untuk diajak adalah keluarga. Nah, maka kalau kita berdakwah enak. Mati pun kita dapat pahala. Enak gak? Enak, udah mati dapat pahala. Kenapa? Karena dia ajarkan anaknya sholat. Setiap sholat anaknya dapat pahala dia. Nanti anaknya ajarkan lagi ke anaknya, begitu seterusnya. Atau mungkin anaknya ajarkan ke orang lain. Nah ini, maka kalau kita berdakwah itu luar biasa. Nanti di akhirat Allah akan panggil kita. Lalu kata Allah, itu lihat itu ada pahala. Itu pahala itu adalah pahala yang engkau lakukan ketika engkau masih hidup. Lalu Allah katakan, itu ada pahala lagi, itu pahalamu juga, yang itu kau dapatkan setelah kau mati. Enak gak? Udah mati masih bisa dapat pahala. Itu karena harus mendakwahkan ilmu. Yang ketiga yang berikutnya bersungguh-sungguh untuk sabar atas dakwah yang dilakukan. Nah ini mujahadah, pembagian mujahadah. Bersungguh-sungguh menuntut ilmu, bersungguh-sungguh mengamalkan ilmu itu, bersungguh-sungguh mendakwahkan ilmu itu, seterusnya bersungguh-sungguh untuk bersabar apapun hasil daripada dakwah tersebut. Nah, kita lanjutkan kajian kita. Jadi tadi kalau kita lihat di dalam doa ada Allahumma, maka makna mim di situ adalah kata ganti daripada ya. Maka tidak ya Allahumma, hanya Allahumma, tapi artinya adalah ya Allah, satu. Yang kedua, kenapa mim yang ada di dalam Allahumma itu adalah karena menunjukkan jamak. Karena kalau kita katakan dalam doa kita Allahumma, berarti kita telah berdoa melalui seluruh nama dan sifat Allah. Karena seluruh nama dan sifat Allah itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, keistimewaan nama Allah dibanding dengan nama yang lain. Keistimewaan nama Allah dibanding dengan nama yang lain. Yang pertama, keistimewaan nama Allah dengan nama yang lain. Nama Allah adalah tertulis pada kalimat pertama dalam Al-Quran. Nama Allah adalah tertulis dalam kalimat pertama dalam Al-Quran. Apa kalimat pertama dalam Al-Quran? Khilafiyah ya. Ada yang mengatakan Bismillah, ada yang mengatakan Alhamdulillah. Ya gak? Maka ada orang yang tidak menjaharkan Bismillah ketika baca Fatihah. Ada yang menjaharkannya karena ia mengatakan Bismillah itu bagian daripada surat Al-Fatihah. Terlepas dari khilafiyah itu, coba perhatikan, kalau orang yang meyakini bahwa Bismillah adalah awal daripada suratul Fatihah, maka dalam kalimat pertama lihat Bismillah, ada nama Allah? Ada. Kalau dia tidak meyakini bahwa Bismillah ini ayat yang pertama, tapi adalah ayat yang pertama berarti Alhamdulillah, ada nama Allah di situ? Ada. Inilah pertama keistimewaan nama Allah dengan nama-nama yang lain. Keistimewaan yang kedua, bahwa dalam mengucapkan kalimat dua syahadat, dalam mengucapkan kalimat dua syahadat,
dalam mengucapkan takbir dalam sholat, juga dalam lafaz azan, maka yang ada adalah nama Allah, bukan nama yang lain. Boleh nggak kalau ada orang yang kafir, dia mengucapkan asyhadu ar-Rahman, boleh? Tidak sah syahadatnya. Tapi dia harus mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Tidak boleh dikatakan asyhadu alla ilaha illar Rahman, asyhadu alla ilaha illar Rahim, asyhadu alla ilaha illa ar-Razzaq. Tidak sah dua kalimat seseorang kalau dia mengucapkan dua kalimat syahadat, kalimat Allah itu dia ganti dengan nama Allah yang lain. Dia harus mengucapkan kalimat Allah itu. Dia harus mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini keistimewaan berikutnya. Keistimewaan berikutnya dalam lafaz azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu boleh diganti enggak dengan nama yang lain? Allah itu enggak boleh. Ya. Begitu juga di dalam lafaz salat. Ibadah yang paling afdal adalah setelah dua kalimat syahadat adalah salat. Salat itu apa? Salat itu adalah dimulai dengan takbir. Idza qumta ila shalah fakabbir. Fakabbir. Apakah boleh Allah di dalam takbir itu Allahu Akbar? Bolehkah Allah itu diganti dengan nama Allah yang lain? Tidak boleh. Salatnya tidak sah. Nah, maka dari itu di dalam dua kalimat syahadat, di dalam azan, di dalam takbiratul ihram, dan di dalam sumpah, boleh orang bersumpah mengganti nama Allah dengan nama Allah yang lain? Tidak boleh. Kalau dia mau bersumpah harus tetap wallahi tallahi. Ya. Nah, inilah antara lain keistimewaan nama Allah dibanding dengan nama Allah yang lain. Bahwa nama Allah itu tidak boleh dirubah pada beberapa kondisi. Yang pertama ketika dua kalimat syahadat, ketika azan, ketika sumpah, dan ketika takbirah dalam salat. Tidak boleh dirubah, diganti dengan nama yang lain. Berikutnya, keistimewaan daripada nama Allah, ikhtassallahu ta'ala li nafsihi hadzal ism. Allah seolah-olah menutup hati manusia untuk menjadikan nama makhluk Allah. Ada enggak manusia yang bernama Allah? Enggak ada. Ada enggak orang yang mengaku kalau dirinya Rabb? Ada. Firaun mengaku dirinya Rabb. Dia mengaku dia adalah Al-A'la. Rabb dan A'la kan itu nama Allah. Tapi Firaun tidak berani itu ngaku kalau dia Allah. Tidak berani. Maka tidak ada manusia yang paling durhaka sekalipun mengaku bahwa dirinya adalah Allah. Enggak ada. Orang Quraisy itu memiliki Tuhan berhala yang mereka taruh di sekeliling Ka'bah itu 360 berhala. Tapi tidak satu pun mereka berani membuat namanya itu adalah Allah. Padahal mereka kan benci sama Allah kan? Fir'aun, orang-orang kafir itu benci sama Allah kan? Benci. Tapi tidak ada satu pun mereka yang berani mengatakan bahwa dirinya adalah Allah. Tuhan-Tuhan yang mereka sembah sekalipun mereka tidak berani mengatakan itu ada yang bernama
Allah. Nah, inilah antara lain keistimewaan daripada nama Allah, yaitu Allah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menutup hati manusia untuk membikin Tuhan yang mereka sembah atau membikin nama mereka sendiri, yaitu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, keistimewaan daripada nama Allah Subhanahu wa taala fi qoulihi ta'ala qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Dalam perintah untuk berdoa, Allah Subhanahu wa taala katakan qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Berdoalah kepada Allah dengan melalui nama Allah dan nama Ar-Rahman. Duluan mana? Ar-Rahman atau Allah? Adalah Allah. Maka dari itu di dalam ayat lain Allah katakan qulillahumma malikal mulk. Doa yang paling afdal adalah doa yang doa yang dimulai dengan Allahumma. Nanti kita pelajari di dalam bab di dalam pembicaraan tentang doa melalui nama Allah, yaitu Allah. Berikutnya, keistimewaan daripada Allah dibanding dengan nama Allah yang lain, tidak sah syahadat seseorang kalau ia menukar Allah dengan nama lain. Ya. Jadi kalau ada orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia menukar nama Allah, itu sah enggak kalimat syahadatnya? Tidak sah. Kalimat syahadatnya tidak sah. Berikutnya, kelebihan daripada nama Allah atau keistimewaan daripada nama Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah yang lain, bahwa nama Allah yang akan terakhir Allah angkat dari dunia ini adalah Allah. Nabi SAW katakan, la taqumu sa'atu ala ahadin yaqulu Allah Allah. Kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat. Tidak akan terjadi hari kiamat selama masih ada orang yang mengatakan Allah Allah. Ya. Jadi hari kiamat itu semakin dekat, ilmu akan semakin menjauh. Maka zaman ini tidak semakin baik, karena dia semakin jauh dari Rasulullah. Karena sumber kebenaran itu adalah Rasul. Maka semakin jauh zaman dari Rasul itu tidak semakin baik. Maka ilmu itu akan perlahan-lahan Allah angkat. Ilmu itu akan perlahan-lahan Allah angkat. Maka orang dalam beribadah pun akan semakin lemah. Nah, nanti akan tiba waktunya apabila hari kiamat itu sudah dekat, maka amal yang pertama sekali yang terakhir sekali Allah angkat adalah sholat. Karena tidak ada lagi ilmu, orang juga nggak ngerti lagi sholat. Ini luar biasanya sholat itu. Nah, jadi sholat itu ibadah paling terakhir diangkat. Kalau sudah diangkat sholat, tidak ada lagi yang bisa sholat. Nah, itu hari kiamat sudah dekat itu. Sholat itu wasiat terakhir Nabi. Wasiat terakhir Nabi. Sholat itu pertama sekali Allah tanya nanti di akhirat. Tadi kan kita sudah pelajari 5 yang ditanya Allah. Yang pertama apa? Sholat. Kalau sholatnya baik, dipastikan semua akan baik. Sholat itu diwajibkan di langit, selain sholat diwajibkan di bumi. Sholat itu dijemput langsung oleh Nabi, selain sholat diantar oleh Jibril. Sholat itu tidak boleh ditinggalkan setiap orang yang beriman seperti apapun keadaannya. Beda dengan ibadah yang lain.
Nah, inilah kehebatan daripada salat. Nah, maka kalau hari kiamat sudah dekat, maka amal yang paling terakhir Allah angkat adalah salat. Orang sudah tidak lagi mengerti salat. Kalau sudah tidak salat, seseorang tidak baik keadaannya. Apakah saat itu akan terjadi hari kiamat? Orang sudah tidak ada salat? Belum. Selama masih ada orang yang mengatakan Allah. Nah, jadi nanti akhirnya ketika hari kiamat itu terjadi, tidak lagi ada yang dipahami manusia, walaupun dia orang yang beriman, hanya sekedar kalimat Allah. Salat dia nggak tahu, apalagi yang lain, udah nggak ngerti udah, karena agama sudah hilang. Al-Quran sudah diangkat, Allah angkat lafaznya, Allah angkat maknanya. Sekarang banyak orang yang mengerti lafaz Al-Quran, banyak orang yang hafal Al-Quran. Sekarang masih banyak orang yang paham makna Al-Quran, walaupun dia tidak hafal, tapi dia adalah ulama, dia ngerti makna Al-Quran. Nanti kalau hari kiamat sudah dekat, maka lafaz Al-Quran akan diangkat. Tidak ada lagi Al-Quran itu, hilang tulisannya, tinggal kertas. Orang-orang yang hafal Quran mati, ulama-ulama yang paham Al-Quran mati. Tinggallah mereka hanya mengetahui tentang sholat saja. Ada generasi yang ngerti sholat. Nah, akhirnya generasi ini semua habis mati. Tidak ada lagi generasi yang mengerti sholat. Kenapa? Karena Al-Qurannya sudah hilang, ilmunya sudah hilang. Mereka mukmin, tapi hanya pengetahuan mereka hanya Allah, hanya nama Allah. Nah, akhirnya generasi yang mengetahui nama Allah ini mati, maka Allah angkatlah nama Allah, yaitu Allah, maka terjadilah hari kiamat. Maka dari itu nama Allah yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala angkat dari bumi ini ketika hari kiamat sudah dekat adalah nama Allah, yaitu Allah. Nah, inilah beberapa kelebihan nama Allah dengan nama Allah yang lain. Insyaallah kajian berikutnya adalah ibadah-ibadah yang berkaitan dengan nama Allah. Mudah-mudahan ada manfaat. Ada pertanyaan, silakan. Iya. Ini di luar konteks. Jadi akhir-akhir ini ada satu pendapat ulama yang terkait dengan haji, bisa. Jadi menafsirkan bahwa haji itu tidak harus di bulan Dzulhijjah, karena di situ ada satu ayat yang menyatakan bahwa pada beberapa bulan itu, beberapa waktu. Nah, jadi ulama ini berfatwa bahwa perlu dikaji bahwa pelaksanaan ibadah haji itu tidak harus di bulan Dzulhijjah. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah dalil yang memperkuat bahwa memang sebetulnya pelaksanaan ibadah haji itu harus di bulan Dzulhijjah, itu antara tanggal 5 hari itu ya, karena akan wukuf kan, Arafah. Nah, bahkan wukuf itu tidak harus, beliau berpendapat bahwa wukuf itu tidak harus di tanggal 9 Dzulhijjah. Itu gimana, Ustaz? Menurut saya ada dalil yang memperkuat bahwa memang haji itu ada waktunya, yaitu di bulan Dzulhijjah. Apa kata Nabi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Ya. Al-hajju Arafah. Ini inti sari daripada haji. Nah, Arafah itu kapan? Arafah itu adalah tanggal 9 Zulhijjah. Kalau mereka tempat, Arafah itu tempat, bukan waktu. Ya. Jadi di sini ada dua yang harus diperintahkan. Tidak ada beberapa yang harus diperintahkan, yang diperhatikan dalam setiap perintah. Ya. Kalau ada perintah Allah itu ada di situ beberapa hal yang harus diperhatikan. Karena tidak keluar perintah Allah dari ada 5 hal. Pertama, berkaitan dengan waktu. Perintah itu berkaitan dengan waktu. Terkadang dia berkaitan dengan waktu. Apa contoh berkaitan dengan waktu? Sholat. Ya kan? Sholat subuh dilakukan di luar waktu subuh.
maka itu tidak sah. Ya kan? Nah, apalagi perintah yang berkaitan dengan waktu Ramadan. Ya. Boleh nggak Ramadan itu diganti pada bulan Sa'ban saja? Boleh? Tidak boleh. Nah, perintah berkaitan dengan waktu berikutnya adalah haji. Iya kan? Adalah haji. Kalaupun dia mengatakan itu ayat adalah umum waktunya, tapi ayat itu adalah dikhususkan hadis. Iya kan? Ayat itu dikhususkan hadis. Nabi haji pada bulan apa? Pada bulan Zulhijjah. Dan di bulan Zulhijjah itu prosesi haji itu kapan? 10. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, apa kata Allah? Walayalin wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal fajar, demi fajar, walayalin ashr, dan demi malam-malam yang 10. Apa makna layal di sini? Ulama sepakat dua pengertian. Malam dan siang yang 10. Kenapa? Karena layal dalam bahasa Arab bisa diartikan malam, bisa diartikan siang. Layal di sini jumhur ulama tafsir mengatakan adalah 10 awal Zulhijjah. Ya. Pendapat yang kedua adalah 10 akhir Ramadan. Sampai Allah bersumpah. Nah, kenapa Allah bersumpah 10 awal Zulhijjah, 10 awal Ramadan? Jawabnya adalah 10 malam yang paling mulia sepanjang tahun adalah 10 akhir Ramadan. Hari yang paling mulia sepanjang tahun adalah 10 awal Zulhijjah. Kenapa? Haji. Karena di 10 awal Zulhijjah ini hampir semua ibadah dalam agama bisa dilakukan. Ingat, di 10 awal Zulhijjah ada sholat. Bahkan semua sholat ada di situ. Ada sholat Id, ada sholat duha, ada sholat tahajud, sholat rawatib. Semua sholat hampir ada di 10 awal Zulhijjah. Apa yang gak ada di 10 awal Zulhijjah? Coba. Ada zakat bagi yang sudah waktunya, ada sedekah, ada sa'i, ada umroh, ada haji, ada wukuf, ada melontar, ada korban, ada saum. Coba, hampir semua ibadah yang ada dalam agama kita itu bisa dilakukan di 10 awal Zulhijjah. Maka Allah bersumpah walayalin ashr. Nah, coba merujuk pada tafsir apa makna layalin ashr, maka jumhur mengatakan layalin ashr adalah 10 awal Zulhijjah. Nah, kenapa? Karena disitulah proses haji itu dilakukan. Nah, berkaitan dengan waktu. Nah, kemarin orang berdebat masalah salat Id, ya kan? Idul Adha. Kata mereka bahwa Idul Adha itu berkaitan dengan wukuf. Wukufnya. Bukan tanggalnya. Yang benar mana sebenarnya? Kemarin tidak ada orang umpamanya yang melakukan haji waktu corona. Orang tetap melakukan puasa Arafah enggak? Seandainya ini terjadi perang gitu loh. Seandainya terjadi perang, tidak bisa haji, masihkah kita diperintahkan melakukan puasa pada tanggal 9 Zulhijjah? Ya masih lah. Kenapa? Karena ini sebenarnya berkaitan dengan waktu. Lalu mereka wukuf itu kenapa wukuf itu? Ya itu mereka wukuf karena memang pemerintahnya sudah mengatakan ini adalah tanggal 9. Tanggal 9. Kalau tidak tanggal 9 wukuf enggak dia? Enggak wukuf kan? Sementara kenapa ada yang ngotot? Ya jawaban mereka al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah.
Nah, dia kalau nggak wukuf sah nggak hajinya? Ya enggak sah. Maka Nabi katakan al-hajju Arafah. Nah, maka di sini sebagian teman-teman itu ngotot. Nah, jadi sebenarnya ini berkaitan dengan waktu. Nah, itu ada nggak wukuf itu kalau bukan tanggal 9 Zulhijjah? Nggak ada kan? Dia boleh nggak dia wukuf pada tanggal 10 Muharram, 9 Muharram? Enggak kan? Maka ayat ini ditaksis hadis, ya, bahwa Nabi katakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Nah, haji itu Arafah, lalu Nabi menyuruh wukuf di Arafah itu tanggal berapa? Tanggal 9. 9 apa? Zulhijjah. Bukan 9 Muharram, bukan 9 Syawal dan lain-lain. Ya kan? Nah, itu jelas. Nah, itu mungkin orang yang seperti itu orang yang ingkarus sunnah. Wallahu a'lam. Liberal Ustaz. Ya, ingkarus sunnah. Dia tidak mau menerima sunnah. Tapi beliau juga mengacu ke hadis-hadis yang tadi itu kan. Yang mana? Bahwa al-hajju Arafah gitu. Ya. Al-hajju Arafah ya. Arafah itu kalau pemahaman dia itu Arafah itu ya tempat gitu kan. Nah, di situ ada terkait dua. Al-hajju Arafah itu terkait dua, terkait dengan waktu. Nah, sekarang ada nggak orang yang haji itu wukuf pada tanggal 8? Enggak kan? Ada nggak orang itu yang wukuf pada tanggal 1 atau tanggal 15 Zulhijjah? Nggak ada. Terkait dengan waktu. Waktunya tanggal berapa? Tanggal 9. Lalu perintah itu terkadang terkait dengan tempat. Boleh nggak tawaf selain di Ka'bah? Berkaitan dengan tempat. Boleh nggak sa'i selain di antara Safa dan Marwah? Berkaitan dengan tempat. Sholat di masjid 20 derajat berkaitan dengan tempat. Nah, boleh nggak wukuf di luar Arafah? Tidak sah. Maka kalau haji itu polisi-polisi sana membuat batasan Arafah. Kalau garis istilah kita ada garis polisinya. Nah, di luar garis polisi ini kalau dia wukuf di luar itu maka hajinya tidak sah. Nah, jadi al-hajju Arafah itu dua di situ perintah. Perintah tentang waktu, perintah tentang tempat. Nah, maka terkadang perintah itu harus diberhentikan waktunya, harus diperhatikan tempatnya, terkadang harus diperhatikan jenisnya. Ada perintah itu berkaitan dengan jenis. Kalau mau berkorban, jenis yang dipotong apa? Domba, sapi, ya enggak? Boleh nggak motong bebek? Nggak boleh. Saya pernah dengar soalnya ustazah ceramah, saya mau ke Bojong. Kalau kalian tidak bisa berkorban sampai kambing, bebek juga korban nggak apa-apa. Yang penting berkorban. Sehingga banyak berpendapat seperti itu. Iya kan? Nah, ini bukan jenis yang harus dibikin sebagai korban. Kalau akikah ada jenis enggak yang harus dipotong? Ada. Saya pernah diundang orang. Allah Akbar. Ustaz, makan di rumah nanti. Ya, diajak makan gak enak. Makan acara apa nih sih? Ini Ustaz, anak ada baru lahir anak. Oh, alhamdulillah. Cuman nggak ada uang motong kambing, ya motong ayam aja lah. Akikah motong ayam? Enggak, ini ada perintah berkaitan dengan berkaitan. Nah, zakat itu berkaitan dengan jenis, ya. Nah, ini jadi wukuf di Arafah itu berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan tempat. Waktunya tidak tepat, tempatnya tidak tepat, maka tidak sah hajinya, tidak sah hajinya. Nah, kapan kita diperintahkan? Ya tanggal 9 Zulhijjah itu jumhur ulama ya sepakat, semua ulama sepakat itu, ya. Apa? Ada lagi? Apa ilmu yang paling afdal? Ilmu yang paling afdal adalah ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah. Yang kedua, apa ilmu yang paling afdal adalah ilmu mempelajari apa yang menjadi kewajibanmu sekarang. Ya, ma la yatimul wajib
Apabila sesuatu yang wajib itu sudah wajib bagi kita, maka mencari ilmunya adalah fahuwa wajib. Nah, apa ilmu yang wajib dipelajari? Nah sekarang umpamanya Alfian mau haji kan? Belum, nanti saat ini belum. Maka hukumnya saat ini mencari ilmunya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Tapi nanti kalau udah mau berangkat, udah wajib haji, maka jadilah hukum menuntut ilmunya wajib. Nah, jadi ilmu yang paling afdol, pertama adalah ilmu ma'rifatullah, ilmu tauhid. Ya, maka tidak ada jawabannya kenapa orang itu malas sholat, kenapa orang itu malas beribadah, kenapa orang itu sombong. Itu karena dia nggak kenal Allah. Selesai. Ya, karena dia tidak kenal Allah. Kenapa orang itu kasakus? Karena orang itu selalu sedih, selalu banyak masalah, dia sedih terus. Jawabannya karena tidak kenal Allah. Ya, karena kalau kita kenal Allah, apa yang kita dapat? Nah itu tadi, ketenangan jiwa. Kok tenang jiwa saya? Saya kenal Allah. Orang semua apa yang terjadi dalam hidup saya kehendak Allah. Kalau saya kenal Allah, apa yang saya dapat? Yang saya dapat adalah saya sangat mencintai Allah. Lihat, hidup kita tidak akan tenang dan kita akan selalu banyak masalah kalau ada sesuatu yang paling kita cintai dari Allah. Ya, kalau kita tidak kenal Allah bagaimana? Ya nggak takut sama Allah. Sementara semua sumber kebaikan adalah takut sama Allah. Ya, nggak ada yang maksa Anda sholat, yang maksa Anda puasa kecuali rasa takut sama Allah. Maka ulama katakan, wa'lam anna al-khawfa asla kulla khair. Ketahuilah bahwa takut itu adalah sumber semua kebaikan. Maka Nabi katakan, man khafa adlaja. Siapa yang takut sama Allah, takut pada hari akhirat, dia orang yang paling semangat beribadah. Man adlaja balaghal manzil. Siapa paling semangat, dia yang paling mulia. Jadi menjadi penilaian orang mulia dalam Islam ini bukan lamanya dia menjadi Islam, tapi sejauh mana semangat dia dalam beribadah, sejauh mana semangat dia dalam menuntut ilmu. Mungkin kalau dihitung kita menjadi Muslim dengan Umar, lamaan siapa? Umar Muslim 20 tahun. Kita udah berapa tahun? Tapi apakah bisa kita menyaingi Umar? Enggak bisa. Kenapa? Karena dia lebih semangat. Nah, jadi bukan lamanya orang dalam Islam sehingga dia menjadi orang terbaik. Enggak, semangatnya. Maka dari itu Nabi katakan, man adlaja balaghal manzil. Siapa yang paling semangat, dia yang paling mulia. Dari mana muncul semangat itu? Dari rasa takut. Man khafa adlaja. Nah, jadi rasa cinta, rasa takut, rasa ketergantungan, tawakal. Nah, itu semua adalah harus dipersembahkan pada Allah. Itu kalau kita dapat itu, kita adalah orang yang paling bahagia. Lah, lalu bagaimana kita mencintai Allah, takut sama Allah, tergantung sama Allah, mengharap pada Allah kalau kita tidak kenal Allah? Nah, maka kalau orang tanya, apa ilmu yang paling afdol? Ilmu mengenal Allah. Dinamakan dengan ilmu tauhid. Yang kedua, apa ilmu yang paling afdol? Adalah ilmu untuk mengetahui kewajiban. Maka setiap wajib bagi kita sesuatu hal, maka wajib juga menuntut ilmunya. Allah. Satu lagi Ustaz. Ya. Terakhir terkait ketika kita haji atau umrah Ustaz, mana yang paling afdol? Apakah kita mencari mengambil yang mungkin kemudahan bagi kita, atau kita mengambil hal yang justru ada titik nilai juangnya saat artinya kayak misalnya kita menggunakan akses misalnya hotel yang dekat sekali dengan Masjidil Haram, atau kita justru mengambil akses yang jauh untuk meresapi bahwasanya ibadah kita kepada Allah itu ya kita hamba yang lemah, hamba yang membutuhkan pertolongan Allah. Itu yang paling afdal, apakah yang kita mencari kemudahan ketika kita beribadah, atau kita justru mencari perjuangan di sana Ustaz, dalam haji dan umrah? Ad-dinu yusrun liman yassarallah. Agama itu adalah mudah
bagi orang yang dimudahkan Allah, maka hukum dasar agama mudah. Hukum dasar agama mudah. Maka mempersulit agama sumber kesesatan. Mempersulit agama sumber kesesatan. Tapi jangan mempermudah-mudah terus juga. Jadi dua, mempersulit agama sumber kesesatan, mempermudah agama juga sumber kesesatan. Jadi agama kita adalah wasatah, di tengah-tengah. Tapi ingat, hukum dasar agama kita mudah, maka jangan beratkan diri. Ketika Rasul masuk ke Masjid Nabawi, dia melihat ada sebuah tiang, diikat di situ tali ke tiang yang satu. Lalu Rasul bertanya, ini tali apa nih? Para sahabat mengatakan, ini talinya Zainab ya Rasulullah. Untuk apa? Dia lagi kurang sehat. Kalau mau berdiri untuk melakukan sholat tahajud, ketika mau berdiri dia kakinya sakit, maka dia pegangan dengan tali itu. Kata Rasulullah, putus tali itu. Kata Rasul, putus tali itu. Allah tidak pernah capek menerima amal ibadah kalian, tapi kalianlah nanti yang akan capek. Artinya apa itu? Kalau kita memaksakan diri kita dalam keberatan melakukan agama, itu akan ada celah syaitan yang membuat kita bosan dengan ibadah tersebut. Enggak boleh. Maka semakin dalam ilmu seseorang, semakin mudah bagi dia beragama. Semakin dalam ilmu seseorang, semakin mudah bagi dia beragama. Kenapa? Karena dasar agama memang mudah. Allah katakan tidak, Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Jadi hukum dasar agama kita mudah. Maka ketika ada darurat, lihat, apakah ada hukum agama kita baku begitu aja bertahan? Tidak ada kan? Hukum dalam agama kita ketika terjadi darurat maka pasti berubah hukum itu. Berubahnya kepada yang lebih berat atau kepada yang lebih mudah? Mudah. Hukum dasar sholat berdiri, sakit. Kira-kira merupakan kebaikan enggak kalau Alpian paksa diri Alpian tetap berdiri? Allah enggak suka. Ada kemudahan untuk duduk. Nah, lihat, terjadi enggak perubahan? Terjadi perubahan. Perubahan yang lebih berat atau yang lebih mudah? Lihat, setiap ada darurat dalam agama kita terjadi perubahan hukum, dan perubahannya kepada yang lebih mudah bukan kepada yang lebih berat. Maka tidak boleh memberat-beratkan hukum. Nanti kita belajar ya bagaimana ada hadis Salman dengan Abu Darda itu ya. Nah, penting saya berjuang semakin berat bagi saya. Bukan itu maksudnya ya. Cari yang lebih mudah, yang lebih ringan, karena agama ini adalah mudah. Allah. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.